Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang negara maju dan negara berkembang. Bagi Anda yang menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe bagi yang belum subscribe. Baiklah, pertama sekali kita akan membahas beberapa indikator negara maju dan berkembang. Saya akan membahas 3 indikator. Pertama sekali, tingkat perkembangan ekonomi. Suatu negara dapat dikatakan maju ataupun berkembang berdasarkan struktur mata pencaharian penduduk, tingkat pertumbuhan ekonominya, dan tingkat produktivitas tenaga kerja di negara tersebut. Indikator kedua kita lihat tingkat penguasaan teknologi. Di sini kita bisa melihat bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di suatu negara. Juga bagaimana tingkat penggunaan teknologi oleh rakyat di satu negara dalam berkegiatan sehari-hari. Indikator yang ketiga bisa kita lihat dari tingkat kualitas penduduk. Tingkat kualitas penduduk suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang, bisa kita lihat dari tingkat pendidikannya, kesehatannya, dan pendapatan per kapita penduduk, serta kesejahteraan penduduk. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian negara maju dan pengertian negara berkembang. Negara maju ataupun developed country merupakan sebutan bagi negara-negara di dunia yang memiliki standar kualitas hidup yang tinggi dan diimbangi oleh tingkat kesejahteraan yang tinggi serta merata. Hal tersebut juga dapat diketahui melalui indeks pembangunan manusianya itu yang berada pada tingkat menengah ke atas. Sedangkan negara berkembang itu suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan negara-negara di dunia berdasarkan indeks pembangunan manusianya yang masih berada pada tingkat menengah ke bawah dan memiliki standar kualitas hidup yang masih rendah. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dan karakteristik negara maju dan negara berkembang. Yang pertama kita bisa melihat dari jumlah dan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk di negara berkembang tergolong besar dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Sedangkan di negara maju, jumlah penduduk cenderung sedikit dengan pertumbuhan penduduk sangat rendah. Apakah ada pengaruhnya jumlah dan pertumbuhan penduduk terhadap dampak bagi negara tersebut? Jelas ada. Jumlah penduduk akan berdampak pada PDB ataupun produk domestik bruto, kualitas tenaga kerja ataupun sumber daya manusia. Kemudian banyaknya penduduk di suatu negara akan mempengaruhi perekonomian negara tersebut. Misalnya di negara berkembang dengan jumlah penduduk yang banyak mengalami kesulitan pangan. Hal ini disebabkan berkurangnya lahan pertanian karena banyaknya jumlah penduduk yang membutuhkan lahan untuk tempat tinggal. Akan tetapi, jika jumlah penduduk yang besar di negara tersebut mendapatkan penanganan maksimal dan didukung dengan peran pemerintah yang mementingkan pendidikan, hal tersebut akan menjadi potensi yang sangat baik bagi suatu negara. Ciri yang kedua kita lihat dari tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan suatu negara dapat dilihat dari pendapatan per kapita dan upah minimum bagi pekerja di suatu negara. Tingkat kesejahteraan di negara-negara berkembang pada umumnya rendah.
Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan penduduk di negara-negara maju yang sangat tinggi. Pendapatan per kapita di suatu negara akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduknya. Artinya, tingginya pendapatan seseorang sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, mulai dari kebutuhan pangan, rumah, kesehatan, hingga pendidikan. Namun perlu diingat, tingginya pendapatan ini tidak terlepas dari peran pemerintah dan pengolahan sumber daya alam yang ada di suatu negara. Misalkan, contoh negara berkembang yang ada di benua Amerika, kita sebut namanya misalnya negara Panama. Negara Panama pada tahun 2012 tercatat pendapatan per kapita masyarakatnya itu dalam satuan dolar itu ada 13.519 dolar per tahun. Sementara negara maju, contohnya seperti negara Amerika Serikat, itu pendapatan per kapita rakyatnya 43.480 dolar per tahun. Sangat jauh berbeda antara pendapatan per kapita di negara berkembang dengan di negara maju. Untuk contoh negara Panama dengan Amerika Serikat. Selanjutnya kita lihat tingkat pendidikan. Indikator untuk mengetahui tingkat pendidikan di suatu negara diantaranya melalui data angka melek huruf dan jumlah peneliti profesional. Pendidikan yang tinggi akan memberikan kontribusi pada kemajuan suatu negara. Semakin banyak penduduk buta huruf, itu semakin sulit satu negara berkembang dan menerima pembaharuan. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, semakin mudah satu negara untuk menerima pembaruan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Di negara maju, pendidikannya itu sudah bagus sekali. Di negara berkembang, belum begitu bagus, artinya perlu adanya usaha-usaha untuk mencapai kemajuan pendidikan yang lebih baik lagi. Selanjutnya kita lihat dari tingkat kesehatan. Di tingkat kesehatan bisa kita lihat dari kategori angka harapan hidup, angka kematian bayi. Angka harapan hidup dan angka kematian bayi adalah itu indikator untuk melihat bagaimana tingkat kesehatan penduduk suatu negara di negara maju maupun negara berkembang. Pada negara berkembang, tingkat kesehatan cenderung belum sebaik negara maju. Salah satu faktornya adalah rendahnya usia harapan hidup dan tingginya angka kematian bayi di negara berkembang. Di negara maju, angka usia harapan hidup itu sangat bagus dan tingkat kematian bayi itu rendah. Contoh misalnya, contoh negara berkembang, Meksiko misalnya. Usia harapan hidup di negara Meksiko pada tahun 2013 terdata itu 77 tahun. Sementara misalnya di Jepang, angka harapan hidupnya itu 83 tahun. Kemudian kita lihat angka kematian bayi. Angka kematian bayi di Meksiko pada data tahun 2013 itu angka kematian bayinya itu 15/1000 kelahiran. Itu di negara Meksiko yang merupakan negara berkembang. Sementara di Jepang, angka kematian bayinya itu 2,2/1000 kelahiran. Jauh sekali berbeda tingkat kematian bayi di negara maju dengan negara berkembang. Selanjutnya kita lihat struktur mata pencaharian penduduk.
Di negara berkembang pada umumnya mata pencaharian penduduk itu di bidang pertanian. Sedangkan di negara maju penduduknya lebih banyak bermata pencaharian di bidang jasa dan industri. Mata pencaharian penduduk sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang nantinya akan berimbas pada tingkat kesejahteraan penduduk. Misalkan di negara berkembang, contohnya negara Kamboja. Negara Kamboja pada tahun 2012 terdata persentase penduduk dengan mata pencaharian di bidang pertanian itu ada 51%. Sementara di negara maju itu contohnya misalnya Swiss pada tahun 2012 terdata persentase penduduk dengan mata pencaharian di bidang pertanian 4%. Jauh sekali berbeda Swiss dengan Kamboja. Swiss 4% di bidang pertanian itu di negara maju. Sementara Kamboja, negara berkembang 51% di bidang pertanian. Untuk mata pencaharian penduduk. Selanjutnya kita akan melihat penduduk perkotaan. Banyak atau sedikitnya penduduk yang tinggal di daerah perkotaan menunjukkan tingkat kemajuan suatu negara. Mulai dari kelola tata lahan perkotaan, kawasan industri yang berimbas pada jumlah penduduk yang menetap, serta ketersediaan fasilitas dan prasarana. Semakin banyak dan bagus pengelolaan wilayah perkotaan, semakin banyak penduduk yang menempati wilayah perkotaan. Contohnya pada tahun 2013 terdata negara berkembang, contohnya misalnya Thailand. 46% penduduknya itu tinggal di perkotaan. Sementara contoh negara maju misalnya Rusia, 74% penduduknya itu tinggal di perkotaan. Kemudian ciri yang terakhir, kita lihat, maaf di sini maksudnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting juga untuk menunjang pembangunan suatu negara. Sarana dan prasarana yang lengkap dan bisa diakses oleh penduduknya dapat menjadi suatu tolak ukur suatu negara itu dikatakan negara berkembang ataupun negara maju. Dapat dilihat dari persentase ketersediaan listrik dan fasilitas sanitasi bagi penduduk suatu negara. Mungkin untuk ciri-ciri negara maju dan negara berkembang cukup sekian dulu. Selanjutnya kita akan melihat contoh negara maju yang ada di dunia. Di Asia, beberapa contoh negara maju itu ada Singapura, Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, dan masih banyak lainnya. Di Eropa ada Belanda, Portugal, Rusia, Swedia, Spanyol, Denmark, Belgia, Prancis, dan lain-lain. Di Afrika belum ada negara maju, sempat ada cuma ada kada. Selanjutnya Australia, seperti Selandia Baru, Australia. Kemudian di benua Amerika ada Kanada, Amerika Serikat, dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat contoh negara berkembang. Di benua Asia ada Bhutan, Kazakhstan, Mongolia, Armenia, Afghanistan, Bangladesh. Di Eropa, Azerbaijan, Bulgaria, Belarusia, Georgia, Kroasia, Kosovo, dan lain-lain. Di Afrika ada Libya, Maroko, Sudan, Mauritania, Angola, Tunisia. Australia ada Federasi Mikronesia, ada Nauru, ada Samoa, ada Solomon, ada Tonga, ada Tuvalu, dan lain-lain. Di Amerika ada Costa Rica, Ekuador, El Salvador,
Honduras, Jamaika, Panama, dan lain-lain. Itulah contoh-contoh negara berkembang yang ada di setiap benua dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Selanjutnya kita lihat indeks pembangunan manusia ataupun Human Development Index. Indeks pembangunan manusia dapat daripada pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian pendapatan. Ini 3 indeks untuk melihat bagaimana pembangunan manusia di satu negara, dilihat daripada pendidikan, kesehatan, pendapatan. Untuk hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Kalau ada salah-salah dalam penyampaian saya, mohon diberikan koreksi di kolom komentar untuk kita perbaiki ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.